Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya. Masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya. Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita masih dapat bernafas. Masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita masih dapat minum. Dan masih Allah kokohkan iman dan istiqamah yang ada di dalam dada kita. Sehingga dengan itu mudahlah bagi kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang kita cintai ini. Banyak orang yang berharap kiranya bisa berkumpul bersama kita di tempat dan di waktu nan mulia ini. Tapi apalah daya, ada di antara sebagian kita yang Allah cabut nikmat sehat yang ada pada dirinya. Sehingga ketika sayup-sayup suara takbir sampai ke telinganya, berlinanglah air mata mereka. Karena mereka tidak mampu untuk duduk bersama kita, tak mampu untuk salat bersama kita. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah anugerahkan kesabaran pada mereka. Ada juga orang yang berharap kiranya juga bisa berkumpul bersama kita. Tapi apalah daya, nyawa telah terlebih dahulu datang menjemputnya. Terbayang di pelupuk mata wajah-wajah yang kita cinta, wajah-wajah yang kita sayang, sosok seorang ibu, sosok seorang ayah. 9 bulan kita dalam kandungan, hadir ke dunia mempertaruhkan nyawa. Seorang ayah yang bekerja banting tulang siang dan malam, semuanya dipertaruhkan untuk kita. Tapi sebagian mereka hari ini tak ada lagi di tengah-tengah kita. Terbayang senyumnya, yang biasanya setiap selesai sholat Id, kita cium tangannya, dan kita peluk tubuhnya. Hari ini mereka tak ada lagi bersama kita. Cuman doa yang bisa kita kirimkan untuk mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibuku ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil ya Rahman ya Rahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan satu di antara hari besar bagi kita umat Islam. Sepanjang tahun dan di seluruh pelosok negeri kita umat Islam pasti akan merayakan hari besar ini. Selain diidentik dengan melaksanakan haji ke tanah suci, maka Idul Adha juga diidentik bagi kita umat Islam untuk menyembelih hewan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah haji, menyembelih hewan korban, merupakan dua syariat yang tak bisa dipisahkan dari setiap episode perjalanan baginda nan mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibarat dua benang berpilin dua yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka jemaah salat Idul Adha sudah sepantasnya bahkan wajib bagi kita untuk mempelajari dan untuk merenungkan setiap episode dari perjalanan seorang hamba nan mulia, Nabi Allah nan mulia bernama Ibrahim alaihi salam. Dengan keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam dadanya, beliau mampu untuk menjalankan segala macam bentuk ketaatan dengan penuh perjuangan. Salat Idul Adha yang dirahmati Allah Ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari seseorang baginda nan mulia, seorang Nabi Allah nan mulia, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama yang bisa kita ambil ibrah dari Nabi Ibrahim, bagaimana beliau santun dalam berdakwah, bagaimana lembutnya beliau dalam menyampaikan kebenaran. Ketika beliau mendapati ayahnya Azar bukanlah orang yang taat kepada Allah. Ayahnya bukanlah orang yang suka membaca Al-Quran. Ayahnya bukanlah orang yang sepanjang malam untuk melaksanakan solat tahajud. Ayahnya bukanlah orang yang setiap hari melaksanakan solat duha. Tapi ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat berhala. Ketika beliau menyampaikan risalah ilahiyah, menyampaikan dakwah kepada ayahnya, maka beliau berdakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dia panggil ayahnya, ya abati. Biasanya dalam bahasa Arab, seorang anak apabila memanggil ayahnya dengan menggunakan kata-kata ya abi. Tapi Nabi Ibrahim kata abati menunjukkan betapa kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita Indonesia, wahai ayah yang sangat aku cinta, wahai ayah yang sangat aku sayang. Tak hanya sebatas mengatakan wahai ayahku, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ya abati, wahai ayah yang aku cinta, wahai ayah yang aku sayang. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahku yang ku cinta, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat mendengar? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat melihat? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat? Dia tidak memanggil ayahnya yang menyembah berhala itu dengan mengatakan ya kafir, ya ahli bid'ah. Nabi Ibrahim tidak memakai kata-kata itu. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kadang-kadang ini yang kita sayangkan terjadi di tengah-tengah kita umat Islam hari ini. Ketika kita mendapati ada sebagian da'i, mendapati yang berbeda pemahaman, berbeda manhaj dengan apa yang dia pelajari, dia tidak segan-segan mengatakan saudaranya, wahai ahli bid'ah, wahai yang kafir. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini kenapa kita terpecah belah? Kita banyak, tapi kita tak dihormati. Kita banyak, tapi kita tak dihargai. Negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam, orang hari ini tidak segan-segan mengatakan teroris punya agama dan agamanya teroris adalah Islam. Ciri-ciri radikal, panjang jenggotnya, di atas mata kaki celananya, dikatakan radikal. Kenapa orang tak segan-segan menghina kita umat Islam hari ini? Masalah terbesarnya jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, karena kita umat Islam hari ini sudah terpecah belah.
Karena kita hari umat Islam ukhuwah kita mulai koyak hari ini. Silaturahmi kita banyak yang terputus. Khatib mulai mendengar. Di kampung kita ini mulai ada orang yang tak segan-segan mengatakan, wahai ahli bid'ah, wahai orang kafir, hanya karena perkara kunut, hanya karena perkara zikir berjamaah, hanya karena perkara yasin atau tidak yasin, hanya karena perkara bismillah disirkan atau dijaharkan, kita kadang-kadang tak segan-segan untuk membid'ahkan saudara kita. Wahai kaum muslimin, hati-hatilah dalam perkara membid'ahkan sesama. Wahai kaum muslimin, hati-hatilah kita mengkafirkan sesama. Nabi Ibrahim saja, ayahnya penyembah berhala. Tak hanya penyembah berhala, bahkan ayahnya pembuat berhala. Dia tidak mengatakan ayahnya, wahai ayah yang kafir, wahai ayah yang ahli bid'ah. Jaga lisan kita terhadap sesama kita, wahai kaum muslimin rahimakumullah. Jangan gampang-gampang mengatakan saudara kita ahli bid'ah. Jangan gampang-gampang mengkafirkan sesama kita. Bisa jadi dia kafir di matamu, bisa jadi dia ahli bid'ah di matamu, tapi tidak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim siap-siap untuk dieksekusi. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Namrud bersama rakyatnya. Di dalam kitab Sirah Nabawi kita baca, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tak satu pun yang beriman kepada Nabi Ibrahim, melainkan hanya istrinya seorang saja. Semuanya benci kepada Nabi Ibrahim. Semua rakyatnya benci kepada Nabi Ibrahim. Rajanya pun benci, Raja Namrud benci kepada Nabi Ibrahim. Maka singkatnya, dikumpulkanlah kayu dari berbagai tempat dari pelosok negeri. Dikumpulkan di tengah-tengah padang yang luas. Maka kemudian kayu itu membumbung tinggi. Dihidupkanlah api. Maka bagaimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api? Saking besarnya kobaran api, saking tingginya itu api, maka Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api itu dengan menggunakan ketapel. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Matikah Nabi Ibrahim? Tidak. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka kemudian Allah bersabda, berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim. Sekalipun nyawa jadi taruhan, maka Nabi Ibrahim tak pernah berhenti dalam menyampaikan risalah dakwah. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi kadang-kadang perangai umat manusia masih itu-itu saja. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan akan kami jadikan untuk setiap para nabi, pasti akan ada saja yang akan memusuhinya. Pasti akan ada saja yang hendak untuk membunuhnya. Siapa yang akan memusuhi? Siapa yang hendak bahkan akan membunuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Yaitu setan-setan dari kalangan jin dan juga setan-setan dari kalangan manusia. Nabi Ibrahim dihadapkan kepada penguasa yang zalim bernama Namrud. Nabi Muhammad diperhadapkan kepada penguasa di masa itu, ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Lahab. Nabi Musa dihadapkan kepada penguasa yang juga zalimnya tak terkira, Fir'aun laknatullah. Maka jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, setiap masa pasti akan ada saja orang-orang yang akan menentang kebenaran. Antara hak dan batil tak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat kelak. Makanya hari ini bukan merupakan suatu hal yang aneh, tak merupakan suatu hal yang ganjil. Kenapa betapa banyak hari ini ulama-ulama direndahkan? Betapa banyak hari ini ulama-ulama dihinakan? Siapa ulama? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dulu Nabi Ibrahim dihinakan Namrud. Dulu Nabi Ibrahim hendak dibunuh oleh Namrud. Dulu Nabi Musa dihinakan oleh Fir'aun. Dulu Nabi Musa hendak dibunuh oleh Fir'aun. Dulu Nabi Muhammad dihinakan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Dulu Nabi Muhammad juga hendak dibunuh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka hari ini zaman pun berubah, musim pun berganti. Perangai umat manusia masih itu-itu saja.
Jemaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disiksa, pernah dipenjara, bahkan dilenyapkan nyawanya. Penulis kitab tafsir fi zilalil Quran, Sayyid Qutb, seorang ulama besar, matinya di mana? Matinya di tiang gantungan. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan, saya tak kenal dengan mereka semua, tapi khatib yakin, hakul yakin. Kita semua pasti kenal dengan seorang ulama yang berasal dari tanah kita sendiri, yaitu Buya Hamka. Curhat Buya Hamka dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan surat Al-Insyirah, ketika sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra. Apa kata Buya Hamka? Penulis tafsir ini sendiri maknanya, kata Buya Hamka, aku memahami betul, aku meresapi betul makna fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ketika aku ditahan 2 tahun 4 bulan dengan secara kezaliman dan dengan secara kesewenang-wenangan. Atas perampasan hak kemerdekaanku itu, kata Buya Hamka, maulah rasanya diri ini gila. Curhat Buya Hamka, bercerita Buya Hamka kepada anaknya Buya Irham. Di antara kekejaman yang dialami Buya Hamka di dalam penjara, disuruh Buya Hamka untuk minum kencingnya sipir penjara. Orang yang berjuang demi negara, orang yang berjuang demi bangsa, dihinakan, direndahkan. Jemaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan Buya Hamka pun dulu hendak dibunuh. Inilah resiko bagi setiap orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Maka kalau orang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa pun akan ia pertaruhkan demi risalah ilahiyah, demi kebenaran. Bahkan Buya Hamka pun pernah difitnah sebagai pengkhianat kepada NKRI ini. Beliau pernah difitnah untuk membela Malaysia. Makanya di sana Buya Hamka murka. Boleh nanti kita lihat dalam pembukaan dalam buku tasawuf modern yang ditulis oleh Buya Hamka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Terakhir khatib ingin mengajak kita semua belajar kepada sosok seorang hamba Allah nan mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah tanpa ada tapinya. Betapa taatnya, patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah tanpa ada tunggu-tunggunya. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bahkan sekalipun perintah itu berat, di antara perintah yang begitu amat berat, Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang dia sayang. Dalam sirah kita baca, lebih dari usia 80 tahun. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku keturunan yang soleh ya Allah. Berdoa berpuluh-puluh tahun. Bahkan ketika doa itu dikabulkan oleh Allah sampai ketika menginjak usia 80 tahun. Doanya dikabulkan oleh Allah. Anaknya lahir ke dunia. Anak semata wayang, anak yang dicinta, anak yang disayang, kemudian Allah tuntut untuk dikorbankan. Ketika ayat Al-Quran menjelaskan, Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anak yang kusayang, kata Nabi Ibrahim, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Karena ini anak adalah anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang juga kenal dengan siapa Rabbnya. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, wahai ayah yang aku cinta, wahai ayah yang aku sayang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar, kata Nabi Ismail. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Anak semata wayang, anak yang sangat dicinta, anak yang sangat disayang.
Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, taat kepada Allah tanpa ada tapi, taat kepada Allah tanpa ada alasan. Beginilah semestinya kita orang-orang yang beriman. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Contoh episode lain betapa taatnya Nabi Ibrahim penuh dengan pengorbanan. Taatnya Nabi Ibrahim tanpa ada tapinya kepada Sang Khalik, kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka sampai di lembah yang tak ada airnya, yang tak ada buah-buahannya, kemudian Allah pun menyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yang masih lemah. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya yang disayang, tanpa ada bekal sedikit pun jua. Orang dalam keadaan baru melahirkan, orang dalam keadaan lemah, orang dalam keadaan tiada daya, tiada upaya, tiada bekal sedikit pun juga. Kemudian Allah perintahkan juga untuk meninggalkannya di tanah yang tandus. Tapi apalah daya, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ini adalah perintah. Maka sebagai orang yang beriman, perintah itu mesti disambut dengan sami'na wa ata'na. Apakah ketika itu Siti Hajar mengeluh kepada Nabi Ibrahim? Apakah ketika itu Siti Hajar marah kepada Allah? Ya Allah, kenapa engkau suruh begini dan begitu? Tak masuk akal perintahmu ini, ya Allah. Berat perintahmu ini, ya Allah. Berat sekali apa yang kau titipkan kepada aku dan kepada suamiku. Itukahlah yang diucapkan oleh Siti Hajar ketika itu? Tidak, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Cuman satu pertanyaan Siti Hajar ketika itu. Allahu amaraka bihadza? Wahai suamiku, ini semua engkau lakukan atas perintah Allah kah? Maka tak ada jawaban Nabi Ibrahim melainkan mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kenapa itu semua terjadi? Jemaah salat Idul Adha, karena Nabi Ibrahim berhasil membina keluarganya. Nabi Ibrahim berhasil membina istrinya. Nabi Ibrahim bisa membina anak-anaknya. Makanya kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam keluarga Ibrahim itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Ketika Nabi Muhammad Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk Nabi Muhammad redaksi ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad Rasul itu suri tauladan yang baik. Tapi ayat ketika ditujukan kepada Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fihim. Sesungguhnya bagi kamu dalam keluarga Ibrahim. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apapun perintah Allah, seberat apapun itu perintah, mari kita lakukan. Alhamdulillah perintah Allah kepada kita tak sampai menyuruh kita untuk meninggalkan istri kita. Alhamdulillah perintah Allah kepada kita sampai hari ini tak Allah suruh kita untuk menyembelih anak yang kita sayang. Cuman Allah suruh kita untuk solat yang 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa masih enggan kita untuk melaksanakan solat yang 5 waktu? Ingat jemaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah. Nabi pernah katakan, bainar rajuli wal kufri as-salah. Yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya adalah solatnya. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir secara nyata. Maka dijelaskan di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Mana dua resiko itu? Yang pertama, dia tak berhak menjadi, yang pertama resiko duniawi, yang kedua resiko ukhrawi. Mana resiko duniawinya? Satu, dia tak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dua, dia tak layak untuk menikah dengan wanita muslimah. Tiga, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Empat, dia tidak halal sembelihannya. Lima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Enam, dia tak boleh mewariskan.
7, dia tak berhak untuk menerima warisan. Resiko ukhrawinya tak sampai 7, tapi cuma 1. Mana ianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Saqar. Surat Mudaththir 43 mengatakan, "Masalakakum fi Saqar?" Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian hina hari ini berada dalam neraka Saqarku ini? Orang-orang yang ada dalam neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, kami hina hari ini. Kami masuk dalam neraka Saqar kali ini, lam naku minal musallin. Karena dulu kami tidak solat, ya Allah. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah. Tak solat saja, orang yang solat saja kadang-kadang masih celaka. Apalagi orang yang tak solat sama sekali. Itulah yang Allah katakan dalam firman-Nya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, maka siksa untuk orang-orang yang solat. Siapa orang yang solat tapi celaka masuk ke dalam neraka? Sahun, mereka yang lalai. Di antara bentuk kelalaiannya adalah dia suka menunda-nunda melaksanakan solatnya. Di antara bentuk kelalaiannya, kemudian dia tidak mau berjamaah. Lebih dari 15 dalil yang menjelaskan pentingnya solat berjamaah. Satu di antaranya Nabi katakan, man sami'an nida falam yatihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, siapa yang mendengarkan suara azan tapi dia tidak mau memenuhi panggilan azan untuk solat berjamaah, sekalipun dia solat, kata Nabi, sekalipun dia solat tapi solatnya tidak berjamaah, maka solat yang dia lakukan itu tidak ada artinya. Kecuali kalau ada uzur. Mana contoh uzurnya? Hujan yang selebat-lebatnya, sakit yang sesakit-sakitnya. Kalau hujan, kalau sakit, barangkali uzur bisa diterima. Tapi kalau sekiranya hujan tidak, sakit pun tidak, dia tahu ada azan, tak mau dia datang, sekalipun dia solatnya tak akan diterima Allah Ta'ala. Jemaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, demikian yang dapat khatib jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sebagaimana hari ini saudara-saudara kami berkumpul dengan pakaian putih di tanah-Mu yang suci, Ya Allah, maka hari ini ketika kami tak mampu menunaikan, melaksanakan ibadah haji ke tanah suci-Mu, Ya Allah, maka kami hanya mampu untuk melaksanakan solat Idul Adha di tempat yang kami cintai ini, Ya Allah. Kami berkumpul di padang yang luas ini, Ya Allah, semata-mata demi mengharapkan rahmat dan redha-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, seakan-akan hari ini merupakan gambaran kami ketika Engkau panggil kelak di yaumil kiamah berkumpul di padang mahsyar, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, di yaumil mahsyar kelak matahari hanya sejengkal dari kepala kami, Ya Allah. Panasnya luar biasa, Ya Allah. Yang hari ini matahari jauh dari kepala kami, panasnya tak terkira, Ya Allah. Hari ini panasnya luar biasa, Ya Allah. Bagaimanalah nanti kami ketika berkumpul di padang mahsyar ketika matahari hanya sejengkal dari kepala kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, betapa hinanya kami, Ya Allah. Dengan segala kehinaan kami tadahkan tangan kami tinggi-tinggi, Ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Allah. Mohon, Ya Allah, mohon Engkau ampunkan segala salah khilaf kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami, Ya Allah. Sayangilah mereka, Ya Rahman, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil, Ya Allah. Ya Mujibas Sa'ilin, 9 bulan 10 hari kami dalam kandungan, Ya Allah. Dalam keadaan payah yang bertambah-tambah, Ya Allah. Ya Rahman, ketika kami hadir ke dunia,
nyawa yang jadi taruhannya ya Allah, bersimbah dengan darah, bermandikan dengan keringat dan air mata ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Kemudian kami pun dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Pagi, petang, siang dan malam ayah kami berjuang mati-matian tanpa kenal lelah, tanpa kenal letih ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Sering makannya tak kenyang ya Allah. Sering tidurnya tak lelap gara-gara kami yang sering bangun tengah malam ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Kadang-kadang untuk kami, ayah ibu kami tak segan-segan menghinakan diri mereka demi kesuksesan kami ya Allah. Tak segan-segan mereka ya Allah untuk menghinakan mereka ya Allah. Belum lagi matahari terbit, mereka sudah sampai di rumah tetangga. Minjam uang, ngutang beras, asalkan kami anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang. Asalkan kami anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi entah berapa kali sudah ya Allah, ayah ibu kami berjuang dalam keadaan tak makan. Ayah ibu kami berjuang dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan kelaparan ya Allah. Ya Allah, sedikit pun tak pernah mereka hiraukan itu semua ya Allah, karena sayangnya mereka kepada kami ya Allah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kami tak pandai berbalas budi atas segala kebaikan ayah ibu kami ya Allah. Entah berapa banyak sudah air mata yang tertumpah di pipi mereka ya Allah. Entah berapa banyak sudah goresan luka di hati mereka gara-gara kami yang sering melawan kepada mereka ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon Engkau ampunkan segala salah khilaf kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Mohon Engkau maafkan segala salah khilaf kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Sebagaimana kami pernah membuat mereka menangis, berikan kepada kami kemampuan agar kami dapat membuat ayah ibu kami kembali dapat tertawa ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, kokohkanlah kaki ayah ibu kami mudah melangkah menuju rumahmu ya Allah. Terangkanlah mata mereka agar dapat mudah membaca kalam-Mu nan mulia ya Rahman. Ya mujibas sa'ilin, barangkali ada di antara ayah ibu kami yang sudah pergi meninggalkan kami ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon jika sempit kuburnya untuk dilapangkan ya Allah. Mohon jika gelap kuburnya, mohon Engkau terangkan ya Allah. Haramkan ayah ibu kami jasadnya dimakan cacing tanah ya Allah. Haramkan jasad ayah ibu kami di dalam kuburnya untuk diharamkan dari siksa-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kubur ayah ibu kami menjadi taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon berikan kepada kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bila ada kami yang punya hajat, sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami ya Allah. Sehatkanlah guru-guru kami ya Allah. Sehatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kuatkanlah mereka di jalan hidayah-Mu ya Rahman. Ya mujibas sa'ilin, anugerahkanlah untuk kami anak cucu generasi-generasi yang cinta kepada ketaatan ya Allah. Anugerahkanlah untuk kami anak cucu generasi-generasi yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami hamba-hamba yang mau membaca dan menghafal Al-Quran nan mulia ya Allah. Pun yang kami tak tahu ya Allah, yang kami sengaja maupun yang kami lupa ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami. Pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah. Bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah. Tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat ya Allah. Engkau pernah mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba. Kami tak mau ya Allah, kami tak mau ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan hina, tapi cabutlah dalam keadaan mulia ya Allah.
Cabutlah nyawa kami dalam keadaan berjihad, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan solat, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena Rasulmu pernah menjanjikan, ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah La ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.